Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Hari baru, tahun baru, berkat baru, urapan baru, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Ya, sesuai dengan tema gereja kita memiliki gaya hidup yang seperti Yesus. Dan subtema yang ada, hidup yang berbuah bagi Yesus. Ini saya pakai untuk tema hari ini, hidup yang berbuah bagi Yesus. Saudara, untuk berbuah itu selalu dimulai dari akar ya. Ketika pohon itu benihnya sebelum dia menjadi pohon, sebuah benih ketika ditaburkan, saudara tahu benih itu ada kehidupan yang saudara lihat apa saudara? Ketika dia sudah menjadi tunas. Padahal sebelum dia bertunas, sebelum dia keluar dari permukaan tanah, ada akar yang bekerja. Ada akar yang bertumbuh lebih dahulu sebelum tunas itu muncul. Ya. Jadi satu kehidupan khususnya untuk sebuah pohon, sebelum dia bertumbuh, sebelum dia berdaun lebat, sebelum dia akhirnya berbuah, diawali dengan berakar. Ya, berakar dalam. Kita tahu fungsi akar. Ya, saya sempat belajar di SMA, saudara ya, dan ini pelajaran di sekolah. Ada banyak fungsi akar. Saya hanya sebutkan dua saja karena sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini. Ya. Yang pertama, dia menyerap air dan juga menyerap nutrisi atau bahan makanan, kandungan makanan yang ada dalam tanah, dia serap itu ya. Itu fungsi akar. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 13 bagian yang terakhir, di situ dinyatakan bagaimana sumber air yang hidup itu Tuhan. Kenapa saya angkat Yeremia 17 ayat 13 ini? Karena memang itulah akar. Sebelum bergerak ke atas, sebuah benih sebelum muncul ke atas, ya bertumbuh ke atas, dia berakar dulu. Dia berakar dulu dan kita tahu sudah sekian puluh kali mungkin saudara mendengar ilustrasi bagaimana pohon korma itu ditanam, ditindih di batu, di atas di padang pasir yang panas, dan tujuannya adalah supaya dia lebih cenderung untuk berakar ke dalam, terus berakar sampai ketemu dengan mata air di dalam tanah. Baru ketika dia sudah ketemu dengan mata air di bawah tanah itu, dia baru muncul tunas dan batu besar itu tergolek. Ya. Kehidupan kita, mungkin kita berada di padang pasir yang panas, yang tidak baik-baik saja, yang tidak nyaman mungkin bagi kita. Tetapi justru di situasi yang mungkin tidak baik, ternyata Tuhan ingin kita ditanam di sana. Tempat yang seolah-olah tidak produktif, tapi Tuhan tanam kita di sana supaya hidup kita yang jadi produktif, bukan tempat yang produktif. Ada banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan di mana ketika dia memulai sebuah usaha, tempatnya tidak strategis, tempatnya tidak produktif. Tetapi kenapa kok Tuhan kasih tempat ini untuk saya? Dan rupa-rupanya dia menangkap sesuatu bahwa lingkungan yang ada tidak produktif. Tetapi ternyata Tuhan ingin membuat saya yang produktif. Amin saudara. Ada tempat-tempat yang bagi kita mungkin ketika kita ditanam ada batu yang keras ditaruh di atas kita. Batu yang besar. Dan itu mungkin masalah bagi kita. Mungkin hari-hari ini baru mengawali tahun 2024. Hari ke berapa ini? 14. Saudara merasakan batu besar di atas kepala kita. Di atas kehidupan kita. Di atas usaha kita. Di atas keuangan kita. Tetapi selalulah tangkap rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tidak bekerja dalam hidup kita. Dia selalu turut bekerja di dalam segala perkara.
Bahkan ketika iblis mencoba mereka-rekakan yang jahat, Tuhan akan mengubahkan menjadi rekaan yang mendatangkan kebaikan. Dan sumber air itu harus kita temukan. Ya. Walaupun ada batu besar di atas kita, Tuhan ingin kita ketemu dulu, mengalami perjumpaan dulu dengan sumber air kehidupan, yaitu Yesus. Jadi kalau hari-hari ini saudara ada masalah, saudara jangan menyerah. Saudara jangan berkata, kok begini Tuhan, baru awal tahun. Ya. Belum ada jalan keluar, saya sudah berdoa 2023 sudah seperti ini, sekarang 2024 seperti ini, baru awal tahun. Tuhan izinkan, dan saya percaya itu caranya Tuhan, karena Tuhan ingin saudara ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Di awal hidup, di awal tahun yang baru, Tuhan ingin kita bertemu, berjumpa, bersatu dengan sumber air kehidupannya. Nah, ini berakar. Kemudian yang kedua, akar itu menopang tumbuhan. Semakin besar batang atau pohon, semakin besar juga, semakin banyak juga, semakin dalam juga akarnya. Kita tidak bicara tentang dipotong, digergaji karena ada proyek ya. Tetapi secara alamiah, setiap kali kita melihat pohon besar, kita bisa tangkap, oh pasti akarnya sangat dalam, akarnya kuat. Karena tidak mungkin ada pohon besar akarnya hanya semeter 2 meter. Rubuh, tidak mungkin seperti itu. Akar bergerak di dalam tanah tidak diketahui orang. Orang hanya lihat batang yang besar. Orang hanya lihat pohon yang rindang. Orang hanya lihat buah yang lebat. Mereka tidak lihat ada kekuatan yang besar di dalam tanah. Ya. Paulus menggambarkan kehidupan kekristenan yang berakar, ya, yang bertumbuh di posisi yang tidak terlihat. Karena sebenarnya itulah pertumbuhan sebenarnya yang Tuhan mau kita bangun di awal tahun 2024 ini. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kita semua sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara undang dia, Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Ya, nah Paulus dorong kamu itu, kalau kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melangkahlah lebih lagi, bertindaklah lebih lagi. Dikatakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Apapun tantangan, apapun keadaan, situasi yang ada, tetap di dalam Dia. Jangan keluar dari Dia. Jangan hidup tanpa Dia. Tetapi tetaplah di dalam Dia. Kemudian ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar. Ya. Berakar di dalam Dia. Yang dibahas tentang berakar. Di dalam Dia berakarlah. Kemudian kata dibangun di atas Dia, ini bukan kurang ajar saudara. Ini berbicara tentang Yesus atau Allah itu jadi pondasi kehidupan kita. Ya. Pondasi itu ditanam dalam-dalam di tanah. Ya. Pondasi batu ditanam supaya apa? Bangunan itu kokoh kuat. Tidak mungkin pondasi dibuat di permukaan tanah. Ya. Kalau banjir bisa kena abrasi. Ya, dia bisa rubuh. Pondasi ditanam di dalam tanah. Pondasi ketemu dengan akar. Apa yang saudara tangkap dari ungkapan saya? Akar itu kita. Dia pondasi kehidupan kita. Jadi artinya ketika kita berakar, kita menyatu dengan sang pondasi kehidupan. Saudara tangkap ini? Kita ketemu dengan sang sumber air hidup di sana. Ya. Kita disegarkan, orang tidak lihat. Ya, jadi sebenarnya kata berakar itu menggambarkan tentang kehidupan kekristenan, kehidupan rohani kita. Ya, seringkali orang kebalik, yang diperhatikan yang lahiriah, yang kelihatan ini batangnya, daunnya.
Orang hanya lihat yang di luar. Padahal sebenarnya untuk sebuah pohon jadi besar, akarnya yang harus besar, akarnya yang harus menyatu dengan sang sumber mata air di dalam tanah, akarnya yang menopang. Ya. Jadi berakar berbicara tentang pertumbuhan rohani kita. 2024 Allah ingin rohani kita berakar. Kita lebih fokus kepada perkara yang rohani dulu. Biar berakar dulu, berakar. Jadi tangkaplah kalau ada masalah, kesulitan yang saudara hadapi hari-hari ini, tangkaplah. Allah ingin berakar. Allah ingin saya berakar. Allah ingin ketika saya berdiri dengan rohani yang kuat. Karena memang Efesus katakan, ya, musuh kita itu bukan yang lahiriah. Ya, bukan yang jasmania, tetapi musuh kita roh-roh. Ya, musuh kita iblis yang tidak kelihatan. Ya. Karena itu peperangannya berbeda. Perang kita perang roh. Perang kita adalah tameng iman, pedang roh. Nah, inilah akar, inilah kehidupan yang berakar yang harus kita bangun. Ya. Karena ketika rohani kita kuat, maka ketika kita berdiri, kita bertumbuh, ditopang oleh rohani kita. Tidak pernah ada tanaman, sekalipun bonsai diangkat supaya akarnya kelihatan, tetap ada bagian akarnya yang harus terkoneksi dengan tanah. Ya. Tidak pernah ada batang itu menopang akar, tidak ada. Ya. Artinya juga tidak ada hal yang jasmani menopang yang rohani untuk jadi dasar. Tidak ada. Ya. Kalau mungkin saudara berkata, loh kayak misalnya pelayanan kan butuh uang. Itu kan berarti artinya ditopang. Beda maknanya saudara. Artinya kita tidak bisa menggunakan pondasi hidup kita. Itu hanya secara jasmania. Makanya Tuhan tidak ingin kita mengandalkan uang kita. Mengandalkan skill, kemampuan kita. Tuhan tidak mau. Karena itu bukan akar. Akar adalah rohani kita. Supaya kita tumbuh kuat, besar, normal, dan akhirnya berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Ya. Membangun hubungan dengan Tuhan perlu iman. Ya. Akar terus merambah. Ya. Terus berjuang mencari mata air. 5 meter mungkin tidak ketemu. Dia akan terus berjuang. Ya. Dengan iman kalau saya bisa rohanikan. Akar ini tahu kalau saya terus ke bawah, saya akan jumpa dengan mata air. Kehidupan rohani kita juga seperti itu, saudara. Kita perlu berjuang sampai benar-benar kita menyatu dengan sang sumber air kehidupan. Supaya rohani kita benar-benar rohani yang bertumbuh, disegarkan oleh Tuhan. Ya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Padang gurun Tuhan, tapi saya mau belajar bersyukur Tuhan. Ya. Pohon korma memang dinyatakan dia menjadi pohon yang paling kuat bertahan di padang gurun. Karena apa? Karena ketika dari benihnya dia sudah dilatih menghadapi tantangan hidup seperti itu. Jadi saudara, jangan heran, sebenarnya ada banyak cara Tuhan, khususnya lewat masalah, lewat padang gurun, panas terik, keadaan yang tidak baik-baik saja, itu cara Dia untuk melatih kita. Amin saudara, supaya kuat bertahan di dalam segala situasi. Nah, ada ayat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8, mari kita baca di sana. Di mana di situ dikatakan dalam hal inilah, mari kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan kamu adalah murid-muridku, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, dari ayat ini dikatakan orang yang berbuah, orang itu pasti murid. Kalau tidak murid, tidak mungkin berbuah. Ini Tuhan yang katakan sendiri loh saudara. Jadi artinya murid itu pasti berbuah. Ya. Murid itu pasti berbuah.
Kita tidak berbicara tentang murid-murid yang melenceng, saudara ya, seperti Yudas Iskariot, murid ya. Sebenarnya dia terhitung sebagai 12 murid, tapi hatinya bukan hati murid. Bukan itu yang kita bicarakan. Tetapi murid yang benar-benar murid, karena Yesus sedang menentukan arah kehidupan kita untuk menunjukkan bahwa murid itu pasti berbuah. Ya, status murid yang benar dia pasti berbuah. Ya. Nah, di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima ada 4 poin yang Allah akan berikan kepada murid. Ketika seseorang menjadi murid, maka ada 4 hal yang Tuhan taruh di dalam hidup murid ini. Yang pertama, dia akan memiliki telinga murid. Yang kedua, lidah murid. Yang ketiga, hati murid. Yang keempat, budi pekerti, saudara. Ya, saya pakai istilah secara umum, saudara. Di dalam Yesaya 54 di sana dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah. Di sini memang disebutkan lebih dahulu. Tetapi saya nomor satukan telinga, karena memang ayat berikutnya dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Ya. Tidak mungkin orang bisa berkata-kata kalau dia tidak dengar dulu. Tidak mungkin orang bisa menyampaikan firman Allah kalau tidak dengar dulu. Makanya yang pertama adalah telinga murid. Ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ini hidup kita, saudara. Ketika kita menjadi murid, saudara akan berbuah. Saudara akan dipakai lidah saudara untuk memberi semangat kepada orang. Memberi motivasi kepada orang. Orang ketemu dengan saudara, orang berteman dengan saudara, mereka merasa termotivasi. Kenapa? Karena lidah saudara, lidah murid. Ya. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Perhatikan, setiap apa saudara? Pagi. Hari ini hari baru buat kita. Besok ketika kita masuk ke hari Senin, hari baru. Setelah Senin, kemudian malam, paginya Selasa kita akan berkata hari baru. Ya. Jadi kata setiap pagi yang mempertajam pendengaranku, termasuk juga di tahun yang baru, di hari yang baru, Tuhan ingin selalu bergerak untuk mempertajam kita dengan firman Allah. Katakan amin. Amin, saudara. Di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Ini berbicara tentang hati murid yang tunduk kepada kehendak Tuhan, tidak melawan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan kendaki, dituruti, diikuti. Kenapa? Murid, dia tahu siapa gurunya. Setiap kali guru agung yaitu Yesus berkata, ayo belajar, ayo berlatih, ayo berjuang, ayo berlari. Ya. Semua kegiatan yang diprogramkan oleh sang guru tunduk. Ini hati murid, saudara. Ya. Kemudian yang keempat, budi pekerti. Ini kita temukan di ayat yang ke-6. Ya, budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbicara tentang tingkah laku, akhlak, perangai, watak. Ya. Kalau saudara baca ayat yang ke-6, loh budi pekerti kok kayak gini? Aku memberi punggungku pada orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ya. Saudara, bukankah seperti itu yang dialami Yesus? Bukankah ada ayat yang berkata, Paulus berkata, kita dipanggil bukan untuk hanya diselamatkan, tetapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Ya. Tuhan membentuk hidup kita, memberikan kepada kita budi pekerti sebagai seorang murid yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang mau belajar sabar. Yang mau belajar diam, melihat situasi, dan bertindak benar, berbicara benar. Ya. Sekalipun ada aniaya. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena namaku. Kalau saudara baca di Matius 16, dikatakan, kamu akan dibenci. Orang akan menolak engkau. Bahkan orang yang membunuh, mereka berkata, mereka beribadah kepada Allahnya. Ya, saudara, ini budi pekerti rohani bagi kita sekalian. Ya, tidak mudah. Tetapi ini yang Tuhan akan taruh. Kita akan menghadapi berbagai macam tantangan.
Dan tantangan itu rupa-rupanya bagian dari budi pekerti yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bagaimana kita bereaksi, kita akan bereaksi dengan cara yang benar. Budi pekerti ini satu respon yang berbicara juga tentang kehidupan yang menghasilkan buah. Orang melihat kebaikan muncul dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kesimpulan dari renungan kebenaran firman Allah hari ini, ya, yang pertama, berakar berarti membangun kekuatan rohani. Ya. Next bagian terakhir, ya slide bagian terakhir. Berakar berarti membangun kekuatan rohani, ya, kekuatan yang tidak terlihat, tetapi berdampak pada besarnya pohon, kuatnya pohon, serta buah yang dihasilkan. Ya. Jadi berakarlah dengan iman. Kalau ada tantangan, tetaplah berakar. Kalau ada batu yang besar, tetaplah berakar. Karena sebenarnya kita sedang membangun kekuatan rohani kita. Tuhan sedang bergerak untuk membuat kita menjadi pribadi yang memiliki rohani yang kuat. Ya. Kemudian kedua, dengan tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, maka kita akan menjadi pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik bagi Yesus. Ya. Yang ketiga, kalau kita menghasilkan buah yang baik, itu artinya kita seorang murid yang setiap hari mau dididik Tuhan untuk memiliki telinga murid, untuk memiliki lidah murid, untuk memiliki hati murid, dan untuk memiliki budi pekerti seorang murid. Ya, apa tantangannya saudara hadapi hari-hari ini? Ya, saudara berkata, saya ditindih dari atas, saya ditekan dari bawah, saya dihimpit, masa saya bisa berbuah? Mungkin saudara berkata seperti itu. Boleh ditayangin gambar pepaya? Ya, saudara lihat, besar enggak buahnya saudara? Besar enggak buahnya saudara? Dibandingkan dengan tempat dia muncul bertumbuh. Tidak mungkin. Ditekan, dihimpit, sempit. Seolah-olah tidak diharapkan bertumbuh. Tidak diharapkan berbuah. Tidak diharapkan hidup. Tapi ternyata dia bisa hidup. Ya. Karena Tuhan ingin dia hidup. Seperti itu hidup saudara. Saudara sedang ditekan, saudara diharapkan tidak hidup oleh orang-orang lain, oleh pesaing kita, orang-orang yang mencoba berbuat sesuatu atas usaha kita. Ya. Saudara tidak dikehendaki saudara ada, tapi percayalah, selama saudara berakar, walaupun dihimpit, pohon ini akarnya tetap bersentuhan dengan tanah. Dan dia hidup. Selama saudara tetap berada di dalam Yesus. Selama saudara tetap terkoneksi, menyatu dengan Dia. Orang tidak kehendaki saudara hidup. Tuhan buat saudara hidup. Tuhan buat saudara bertumbuh, berdaun, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. 2024 kita tidak tahu tantangan ke depan. Tetapi percayalah, bersama Tuhan kita akan menghadapi semuanya. Yang penting kita minta kepada Tuhan, Tuhan ubah hatiku. Ubah cara pandangku ketika aku menghadapi masalah kesulitan. Ubah tindakanku Tuhan. Supaya aku tidak salah mengambil keputusan. Supaya aku tidak terfokus kepada tekanan, himpitan, ataupun tindakan-tindakan orang lain yang tidak suka dengan hidup kekristenanku. Ya. Selama saudara tetap fokus dengan Tuhan, saudara akan menikmati tuntunan Tuhan yang luar biasa. Saya undang singer maju ke depan. Jadi sepertimu, itulah yang menjadi kerinduan kita.
seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ketika Sakius bertobat, ketika Sakius membuka pintu untuk Tuhan masuk dalam keluarganya, hidupnya berubah. Dia menjadi pribadi yang berbuah. Dia bisa memancarkan kasih Tuhan. Dan dikatakan, Tuhan, orang yang pernah aku rugikan akan aku kembalikan 4 kali lipat. Dan sebagian dari hartaku aku akan persembahkan kepada orang miskin. Kenapa? Dia berjumpa dengan Yesus. Dan disitulah kasih Tuhan nyata. Dunia ini sudah penuh dengan buah yang beracun. Dunia ini sudah penuh dengan buah yang pahit, buah yang merusak, buah yang menghancurkan, buah yang mematikan. Dunia ini butuh buah yang manis, buah yang baik. Dan Tuhan berkata, buah yang baik itu kamu. Tuhan berkata kepada setiap pribadi dari kita, 2024, dunia butuh buah yang baik. Dan itu adalah engkau. Itu adalah engkau, Tuhan berkata. Itu adalah pribadimu, Tuhan berkata. Mau enggak saudara menghasilkan buah yang manis? Mau enggak saudara menjadi pribadi yang memancarkan kasih Kristus? Karena saudara dibutuhkan di dunia ini. Dunia membutuhkan saudara. Keluarga saudara membutuhkan saudara. Teman saudara di kantor, lingkungan membutuhkan saudara. Mereka butuh menikmati buah yang muncul dari hidup kita. Mau enggak saudara dipakai oleh Tuhan untuk memancarkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sama-sama sebagai kerinduan kita. Tuhan, ubah saya Tuhan. Jadi